Desa Tanjung Sari di pinggiran Sidoarjo dikenal sebagai kawasan tenang. Hamparan sawah mengelilingi rumah-rumah penduduk yang tertata rapi, dan udara malamnya sering diiringi suara jangkrik serta aroma tanah basah. Namun sejak malam bulan mati itu, ketenangan desa mulai terusik. Andrianto Subianto, remaja kelas 2 SMA, tinggal bersama ayahnya, Abdullah Subianto, dan ibunya, Sumini, di rumah tua peninggalan kakeknya. Rumah bercat hijau pudar itu terletak di ujung desa, tak jauh dari kebun bambu yang rimbun. Andrianto tak pernah takut tinggal di rumah itu. Sampai sebuah malam, segalanya berubah. Malam itu, hujan baru saja reda. Jam dinding menunjukkan pukul 00.15. Andrianto yang baru selesai mengerjakan tugas sekolah, mematikan lampu ruang tengah dan beranjak menuju kamarnya. Baru saja meletakkan tubuh di atas kasur, suara aneh terdengar dari atap rumahnya, seperti sesuatu menyeret kaki. Krek, krek. Ia terdiam. Suara itu berlanjut. Pelan, namun jelas. Seperti langkah kaki seseorang, atau sesuatu, di atas genteng. Andrianto duduk di ranjang. Pandangannya tertuju ke langit-langit. Lalu, seperti dipanggil oleh rasa ingin tahu yang sulit dijelaskan, ia membuka jendela kamar. Di luar, kabut tipis mulai turun. Lampu jalan padam. Gelap menyelimuti sekeliling rumah. Namun dari sela-sela atap, matanya menangkap sesosok bayangan. Bayangan itu berdiri kaku di atas genteng rumahnya. Hitam, tinggi, kurus, dan membungkuk. Tidak jelas wajahnya. Namun ada sesuatu yang membuat punggung Andrianto meremang. Bayangan itu seolah sedang melihat langsung ke arahnya, meskipun tidak punya mata. Andrianto mematung. Tak bisa bersuara. Tak bisa bergerak. Lalu, seolah sadar sedang dipandangi, bayangan itu perlahan berbalik dan menghilang begitu saja, menyatu dengan kegelapan. Pagi harinya, Andrianto tak berkata apa-apa kepada orang tuanya. Ia mengira itu hanya mimpi buruk atau halusinasi akibat kelelahan. Tapi malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Suara di atas genteng. Lalu bayangan itu kembali, diam, mematung, seperti mengawasinya. Malam ketiga, Andrianto nekat melempar batu ke arah bayangan itu. Tapi lemparannya hanya menembus udara. Tak ada suara benturan. Tak ada gerakan menghindar. Bayangan itu tetap berdiri di tempat, tak bergeming. Ketika ia menceritakan kejadian itu kepada ibunya, Sumini tampak pucat. Wajahnya berubah drastis. Ia menyuruh Andrianto berhenti membicarakannya dan segera berwudu. Ayahnya, Abdullah, juga tak berkata apa-apa. Namun malam itu ia membaca surat Yasin dengan suara lirih hingga dini hari. Besoknya, kabar tak enak datang dari tetangga. Ibu Siti, yang rumahnya tak jauh dari rumah Andrianto, ditemukan pingsan di dapur dengan mata melotot dan mulut berbuih. Anak-anaknya bilang semalam ibunya seperti berbicara sendiri, menyebut-nyebut orang tua tanpa muka di atas atap. Desa Tanjung Sari mulai dilanda keresahan. Beberapa warga mengaku mendengar suara mengerikan dari atas rumah mereka. Ada pula yang mendapati ayam peliharaan mati, dengan leher patah tanpa jejak pemangsa. Namun di balik semua itu, Abdullah Subianto tampak sangat tenang. Terlalu tenang, menurut Sumini. Dan ketika akhirnya Sumini bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Abdullah hanya menjawab lirih. Ini tentang masa lalu yang belum selesai, tentang Kromo. Sumini menatap suaminya dengan ngeri. Mbah Kromo, dukun itu sudah mati Masdul. Abdullah menatap langit-langit rumah. Suaranya nyaris tak terdengar ketika berkata, ya, dan itu justru masalahnya. Karena dia mati bukan dengan cara yang dia kehendaki. Dan di luar rumah mereka, malam itu, bayangan hitam kembali berdiri di atas genteng.
diam, menanti, menatap. Halo para sahabat album misteri. Sebelum dilanjutkan cerita video ini, hendaknya para sahabat memberikan like dan subscribe untuk memotivasi kami membuat cerita video yang kian menarik, mencekam, mengerikan, mistis, dan misteri. Selain itu tidak lupa untuk mengklik tanda lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami mengupload video baru. Dan, selamat menonton. Malam itu, angin bertiup lembut, tapi suasana di dalam rumah keluarga Subianto terasa berat. Abdullah masih duduk bersila di ruang tengah, Al-Quran terbuka di pangkuannya. Suaranya rendah, namun tegas, ketika melafalkan ayat demi ayat. Sementara Andrianto, dari balik celah jendela kamarnya, sekali lagi melihat siluet tinggi dan kurus itu berdiri di atas genteng, membungkuk seperti orang renta yang mengintip dunia orang hidup. Kali ini, Andrianto tidak hanya merasa takut. Ada rasa marah yang mengendap, campuran dari ketakutan, bingung, dan emosi karena tidak ada yang benar-benar menjelaskan apa yang terjadi. Pagi harinya, Andrianto mengorek informasi dari teman-teman sekolahnya. Tak banyak yang tahu tentang bayangan hitam. Tapi satu nama muncul ketika ia ngobrol dengan Pak Rejo, penjaga sekolah yang sudah tua dan tinggal di desa yang sama. Bayangan di atas genteng, gumam Pak Rejo sambil mengelus dagunya yang dipenuhi cambang putih. Kau anaknya Pak Abdullah, kan? Iya, Pak. Bapak saya tidak pernah cerita apa-apa soal ini. Pak Rejo menatapnya lama. Kromo namanya. Mbah Kromo. Dia dulu dukun yang paling disegani. Bukan karena baik, tapi karena semua orang takut. Andrianto membeku. Dia sudah meninggal, kan? Pak Rejo mengangguk perlahan. Tapi matinya aneh. Dia kena santet. Tapi bukan dari orang lain, dari dirinya sendiri. Andrianto mengerutkan kening. Maksudnya bagaimana? Dia sedang merapal mantra untuk mencelakai ayahmu. Disuruh orang yang sirik. Tapi keluargamu itu orang-orang yang kuat ibadahnya. Mantra itu malah balik ke dirinya sendiri. Tubuhnya gosong, matanya putih semua, dan lidahnya menjulur seperti orang kecekik. Andrianto menahan napas. Setelah itu, lanjut Pak Rejo, tidak ada yang berani mendekat rumah Mbah Kromo selama 7 hari. Saat ditemukan, jenazahnya duduk sendiri di pojok rumah. Kayak nggak mau pergi. Dan katanya, tidak semua bagian tubuhnya bisa dikubur. Malam hari berikutnya, suasana rumah semakin ganjil. Bau anyir yang aneh muncul dari langit-langit kamar Andrianto. Seperti daging busuk yang direndam air hujan. Saat ia membuka lemari, puluhan serangga hitam kecil keluar dari sela kayu. Dan seperti malam-malam sebelumnya, sosok itu muncul kembali. Tapi kali ini tidak hanya berdiri. Perlahan, ia menunduk, lalu mulai merangkak di atap, mengikuti garis genteng menuju sisi rumah, seperti seekor kelelawar buta. Andrianto menjerit. Ia berlari ke kamar orang tuanya, dan mendapati ayahnya sudah siap, duduk bersila, menggenggam seutas tasbih, dengan tatapan tenang tapi tajam. Ayah, itu di atas genteng dia bergerak. Abdullah berdiri. Ditariknya lengan anaknya pelan. Jangan takut. Ini waktunya kau tahu. Malam itu, Abdullah menyalakan lampu minyak di ruang tengah dan mengambil kotak kayu tua dari dalam lemari. Kotak berwarna hitam yang diikat benang merah. Ini peninggalan kakekmu, Andri. Isinya adalah nama-nama mereka yang pernah mencoba mencelakakan keluarga kita. Termasuk Bambang Mulyono. Andrianto mengenal nama itu. Pemilik toko sembako di pasar desa yang bersaing dengan toko kelontong milik ayahnya. Bambang menyewa Mbah Kromo untuk menyingkirkan ayahmu. Tapi mereka tak tahu,
bahwa ilmu hitam tak akan bekerja pada mereka yang hatinya bersih. Justru ketika Kromo merapal mantra di malam terakhirnya, doa-doa yang kita lantunkan setiap malam memantulkan energi itu kembali. Membalikan kutukan ke asalnya. Andrianto terdiam. Pikirannya masih mencoba mencerna semua informasi yang terasa seperti cerita dari zaman dulu. Lalu kenapa dia gentayangan sekarang? Bukankah dia sudah mati? Abdullah menatap anaknya dalam-dalam. Karena arwahnya tertahan. Ia tak pernah menyelesaikan dendamnya. Mantra yang terputus menyisakan lubang di antara dunia. Ia masih di sini. Dan kini, ia tak lagi manusia, ia adalah bayangan dendam yang tak punya bentuk. Ia mencari jalan untuk menyelesaikan ritual yang gagal dan satu-satunya jalan itu adalah melalui kamu. Angin malam bertiup kencang. Jendela-jendela berderak. Lalu terdengar suara dari atas rumah. Anak Abdullah, waris darahmu, adalah gerbangku. Suara itu berat. Parau. Seperti datang dari dalam sumur tua. Andrianto memucat. Tubuhnya menggigil. Sementara di luar rumah, bayangan itu kini tak lagi hanya berdiri. Ia melayang turun perlahan menuju jendela kamarnya. Andrianto menjerit. Buru-buru ia menarik gorden jendela, tapi tirai tipis itu justru tertiup ke belakang, seperti disiba oleh tangan tak kasat mata. Di luar, sosok itu kini melayang tepat di depan kaca. Wajahnya belum juga jelas, kabur, tanpa bentuk, tapi mengeluarkan aura dingin menusuk. Tiba-tiba, kaca jendela berembun, dan di atasnya terukir sendiri tulisan yang seolah digoreskan jari-jari tak tampak. Kau punya milikku. Andrianto mundur, nyaris tersungkur. Abdullah muncul dari balik pintu dengan cepat dan menggenggam tasbihnya kuat-kuat. Ia membaca ayat kursi dengan lantang, dan seketika bayangan itu menghilang seperti asap tertiup badai. Namun tak ada waktu untuk bernapas lega. Abdullah segera menyuruh anaknya bersiap. Kita harus ke bawah, katanya, suara tegas. Kemana? Tanya Andrianto gemetar. Ruang bawah tanah. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Tak banyak yang tahu bahwa rumah tua mereka menyimpan ruang rahasia di bawah lantai belakang dapur. Hanya Abdullah dan Sumini yang mengetahui letak pintu masuknya, tersembunyi di balik lemari kayu tempat menyimpan beras. Dengan bantuan obor minyak, mereka menuruni tangga batu yang sempit, melingkar seperti sumur tua. Dinding ruang bawah tanah itu lembab dan berlumut, dan udara di dalamnya terasa berbeda, lebih dingin, lebih pekat, seolah menyimpan sesuatu yang sudah lama terkubur. Di ujung ruangan, berdiri sebuah cermin tua berbingkai ukiran motif tengkorak dan daun sirih. Permukaan kacanya buram, tidak memantulkan bayangan siapapun, bahkan saat obor didekatkan. Cermin ini dulunya milik Mbah Kromo, kata Abdullah lirih. Ia menyimpannya sebagai medium untuk memantau korban santetnya. Andrianto merinding. Cermin ini menyimpan energi kutukan yang gagal tersalurkan. Dan karena kamu cucu spiritual dari garis pelindung keluarga ini, ia menganggapmu sebagai gerbang terakhir untuk menyelesaikan apa yang tertunda. Abdullah kemudian membuka gulungan kertas lontar dari dalam kotak besi kecil. Di atasnya tertulis aksara Jawa kuno yang sudah mulai pudar. Mantra pemutus warisan ilmu hitam. Kita harus menghadapinya sekarang. Sebelum dia menemukan jalan masuk ke tubuhmu, sebelum dia menjadi lebih dari sekadar bayangan. Andrianto mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Dalam batinnya, ketakutan dan keberanian saling tarik-menarik. Tapi yang paling mendominasi adalah dorongan untuk melindungi orang tuanya. Ia tak akan membiarkan roh jahat itu mengambil kendali atas hidup mereka. Abdullah menyalakan dupa dari bunga kenanga dan menyuruh anaknya duduk di depan cermin. Ia mulai membacakan mantra dengan bahasa yang tak dipahami Andrianto. Namun tiap suku kata terasa bergetar di rongga dada.
seperti mengguncang lapisan udara di sekitar mereka. Lalu cermin itu mulai beriak, seperti air keruh yang digoyang perlahan. Dan di dalamnya muncul wajah. Wajah Mbah Kromo, retak, gosong, dan penuh benjolan seperti kulit melepuh. "Kaulah gerbangku, Andrianto. Jika aku tak bisa keluar, maka kau yang harus masuk." Tiba-tiba, tangan hitam panjang muncul dari dalam cermin dan mencengkeram bahu Andrianto. Ia menjerit, tubuhnya seperti ditarik masuk ke dalam kaca. Abdullah segera menyiramkan air zam-zam ke permukaan cermin. Tangan itu mendesi seperti terbakar, lalu melepaskan cengkeramannya dan lenyap dalam pusaran kabut hitam. Andrianto terhempas ke belakang. Nafasnya sesak, keringat dingin membasahi wajahnya. "Ayah," desisnya, "aku lihat sesuatu." "Lihat apa?" "Bukan cuma Mbah Kromo, ada orang lain di baliknya." Seseorang yang berdiri di belakangnya tersenyum seperti sedang mengarahkan dia. Abdullah terdiam. Matanya menyipit. Apa dia pakai batik biru dengan cincin batu merah? Andrianto mengangguk pelan. "Bambang Mulyono," gumam Abdullah. Jadi dia masih bermain dengan dunia arwah. Dan malam itu, meski ritual pengusiran berhasil memutus sementara kekuatan Mbah Kromo, mereka sadar sesuatu yang lebih besar sedang menyusun kekuatan dari balik bayangan. Di atas genteng rumah, saat angin berhembus kencang dan hujan mulai turun pelan-pelan, terdengar suara tawa yang pelan, berat, dan menyakitkan. "Belum selesai. Belum selesai?" Suara itu menggema di dalam kepala Andrianto sampai ia terbangun dini hari, dengan kondisi berkeringat dingin. Langit masih kelam, jam menunjukkan pukul 3:15. Tapi meski mata terbuka, tubuhnya tak bisa bergerak. Ia lumpuh, tertindih sesuatu yang tak kasat mata. Lalu samar-samar, ia melihat sesosok tubuh kurus menempel di langit-langit kamarnya, merayap perlahan seperti cicak yang dibakar hidup-hidup. Sosok itu mendesis, dan dari mulutnya yang sobek menganga keluar seutas benang merah, melayang menuju wajah Andrianto. Sekejap sebelum benang itu menyentuh keningnya, terdengar suara adzan dari masjid kampung, subuh berkumandang. Sosok itu menghilang dalam sekejap, bersama bau hangus dan amis darah yang menyengat. Pagi harinya, Abdullah memutuskan membawa Andrianto ke tempat yang telah lama ia hindari, pasar lama di selatan desa. Di sana, kata Abdullah sambil menyetir motornya melewati jalanan becek, dulunya adalah Pak milik Bambang Mulyono sebelum dia naik kelas jadi pengusaha sembako. Tapi tak banyak tahu, dia dulu bersekutu dengan Mbah Kromo lewat perantara tumbal darah. Andrianto tercekat. Tumbal? Maksudnya korban? Abdullah mengangguk pelan. Dulu, ada pedagang kecil yang tiba-tiba menghilang. Namanya Pak Mahrus. Ia dikenal sebagai penjual bawang keliling, jujur dan pekerja keras. Tapi suatu hari, ia lenyap begitu saja. Dan sejak saat itu, dagangan Bambang selalu laris. Banyak yang menduga Pak Mahrus dijadikan tumbal. Pasar lama itu kini seperti bangunan mati. Reruntuhan los-los kayu yang membusuk, lapak-lapak roboh tertutup ilalang, dan aroma tanah basah bercampur sampah menyambut mereka. Di ujung pasar yang gelap, mereka menemukan sebuah ruangan kecil berdinding batu bata tanpa plester. Di dalamnya, terdapat altar tua dan sebuah mangkuk tanah liat berisi darah kering. Abdullah menyentuh tanah di dekat altar dan mendapati serpihan kuku manusia. "Ini tempat pemanggilan," katanya lirih. Dari sini Mbah Kromo pertama kali memulai kontraknya dengan Bambang. Setiap kali ingin kekayaan, dia harus menyetor satu nyawa. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Mangkuk tanah liat bergetar dan pecah dengan sendirinya. Dan dari balik dinding bata yang retak, terdengar suara rintihan pelan seperti tangis orang yang terkurung. Andrianto merapat ke ayahnya.
Apa kita membangunkan sesuatu? Abdullah memejamkan mata, melantunkan doa perlindungan. Tapi mendadak lantai di bawah mereka retak, dan sebuah tangan hitam keluar dari sela-sela retakan itu. Tangan itu memegang batu akik merah, batu yang sama yang pernah dikenakan Bambang Mulyono di jarinya. Dia sedang membuka gerbangnya sendiri, ucap Abdullah cepat. Ritual tumbal terakhir sedang dimulai, dan kau, Andri, adalah bagian dari itu. Andrianto menatap altar itu lagi. Kini tampak jelas, bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, matanya merah membara, dan tubuhnya berbalut jubah dari rambut manusia. Satu nyawa untuk membuka pintu. Satu tubuh untuk menjadi wadah. Andrianto mundur. Ia bisa merasakan hawa panas menyengat yang keluar dari tubuh bayangan itu. Tapi saat ia melihat lebih dalam ke dalam kegelapan, muncul satu wajah lain, wajah Pak Mahrus. Pak Mahrus menatap Andrianto dengan air mata berlinang, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Namun Andri mengerti arti gerakannya. Tolong, bebaskan aku. Abdullah segera merapal ayat-ayat ruqyah dan menyiramkan air ruqyah ke lantai tempat tangan itu muncul. Jeritan menggema keras hingga retakan itu tertutup kembali. Namun sebelum mereka pergi, di dinding bata tiba-tiba muncul ukiran sendiri, lambang segitiga dengan titik hitam di tengahnya. Abdullah menatap simbol itu dan bergumam lirih, ini bukan cuma soal dendam. Ini sudah menjadi bagian dari ritual pemanggilan jiwa. Jika tak dihentikan, Mbah Kromo akan mengambil wujud baru dan mengincar tubuh manusia. Dan ketika mereka berbalik hendak keluar dari pasar, angin dingin berhembus dari belakang. Andrianto menoleh dan melihat bayangan tinggi bertanduk berdiri di atas kios tua, tersenyum. Waktu kalian hampir habis. Ketika mereka sampai di rumah, langit sudah menghitam meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Langit Sidoarjo seperti ditutupi tirai mendung yang tidak biasa, gelap, berat, dan sunyi. Tak ada suara burung. Tak ada angin. Seakan desa kecil itu sedang menahan napas. Abdullah tak bicara banyak. Ia mengunci semua pintu dan menyuruh Andrianto berwudu. Mereka berdua salat maghrib dengan khusyuk, namun di tengah salat, terdengar ketukan pelan, 3 kali, di atap rumah. Tok, tok, tok. Andrianto menahan napas. Ia tak berani menengok. Tapi dari sudut matanya, ia melihat ada bayangan bergeser di plafon. Sesuatu sedang merayap, melingkar seperti ular, namun berbentuk tubuh manusia. Usai salat, Abdullah hanya berkata pelan, malam ini dia akan mencoba masuk. Mereka tak tidur. Tengah malam, seseorang mengetuk pintu depan rumah. Tapi saat dilihat dari celah jendela, tak ada siapapun. Hanya bekas jejak lumpur mengarah ke pagar. Dan di pagar itu, ada sesuatu yang digantung. Seekor ayam cemani, hitam legam, lehernya patah, darah masih menetes dari paruhnya. Ini peringatan, kata Abdullah. Ritual pemanggilan akan disempurnakan malam Jumat nanti. Kita harus ke rumah Bambang. Sebelum semuanya terlambat. Keesokan paginya, mereka menuju rumah Bambang Mulyono. Rumah megah 2 lantai di perumahan pinggiran, penuh pagar besi dan CCTV. Tapi anehnya, semua pintu tak dikunci. Rumah itu sepi, terlalu sepi. Aroma dupa menyengat dari dalam. Dia tahu kita akan datang, gumam Abdullah. Di dalam rumah, mereka menemukan hal-hal yang tak lazim. Dinding ruang tamu penuh lukisan wayang dengan sosok Semar yang bermata 3. Di kamar Bambang, tak ada tempat tidur. Hanya kasur tipis, setumpuk keris, dan lemari berisi botol-botol cairan berlabel Latin. Namun yang paling mengerikan adalah lukisan besar di dinding belakang, menggambarkan bayangan bertanduk, sama seperti yang mereka lihat di pasar lama. Di bawah lukisan itu tertulis huruf Jawa.
wong sing rebut sing dudu duweke, bakal dadi wadah petaka. Orang yang merebut yang bukan haknya, akan menjadi wadah bencana. Andrianto menoleh ke ayahnya. Dia tahu santet itu akan berbalik. Tidak hanya tahu, sahut Abdullah. Dia sengaja menyuruh Mbah Kromo gagal, agar arwahnya tak sempurna dan bisa ia manfaatkan sebagai wadah kekal. Saat menelusuri lorong belakang rumah, mereka menemukan pintu kayu kecil tersembunyi di balik rak buku. Terkunci. Tapi Abdullah menyentuh gagangnya sambil berzikir, dan kunci itu terlepas sendiri. Di dalamnya, ruangan sempit bercat hitam. Di tengahnya, sebuah keranda bambu kecil ditutupi kain mori. Di sekelilingnya, puluhan boneka manusia tanah liat tertata melingkar, semua berwajah serupa, wajah Andrianto. Seketika hawa di ruangan itu menjadi pekat. Nafas mereka berat. Dinding bergetar. Kain mori di atas keranda perlahan bergerak, dan tangan hitam muncul dari dalamnya. Tiba-tiba, Bambang Mulyono muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya merah, dan suaranya bukan lagi suaranya sendiri. Sudah terlalu jauh kalian masuk, ucapnya. Bambang, ujar Abdullah, hentikan ini. Kau belum sepenuhnya terlambat. Tapi Bambang tertawa, dan dari keranda itu, sosok Mbah Kromo muncul perlahan. Separuh tubuhnya telah menyatu dengan bayangan bertanduk. Kini, ia bukan lagi roh gentayangan. Ia sedang dibentuk menjadi makhluk baru. Jika satu wadah gagal, maka kita ciptakan yang baru, dari darah keturunan. Mbah Kromo menatap Andrianto. Dan ketika ia mengangkat tangannya, semua boneka tanah liat di lantai mulai bergetar, pecah satu persatu, melepaskan kilatan cahaya hitam yang mengarah ke tubuh Andrianto. Andrianto menjerit, tubuhnya limbung. Di dalam pikirannya, ia tak lagi di rumah Bambang. Ia terlempar ke dalam ruang tanpa dinding, hanya gelap, dan suara ratusan jeritan manusia yang terjebak di dalam dirinya sendiri. Suara Mbah Kromo menggema. Kaulah tumbal terakhir. Andrianto menjerit, namun suaranya tak terdengar. Di dalam ruang gelap itu, tubuhnya tak lagi miliknya. Ia merasa jiwanya ditarik keluar, dipaksa masuk ke dalam bayangan kelam yang dingin, kaku, dan mematikan. Di sekelilingnya, muncul wajah-wajah orang mati, Pak Mahrus, anak kecil yang hilang di pasar lama, bahkan seorang wanita tua dengan wajah terbakar. Semua menunjuk padanya. Gantikan kami. Gantikan kami. Di dunia nyata, Abdullah menggenggam tubuh anaknya yang gemetar hebat. Dari mata Andrianto keluar air mata hitam pekat, mulutnya menggumam lirih dalam bahasa yang bukan bahasa manusia. Bambang berdiri di sudut ruangan, kedua tangannya terentang ke atas, membaca mantra dari kitab kuno beraksara Jawa kuno. Darah menetes dari matanya, tapi ia tersenyum lebar, seolah kehadiran Andrianto telah menyempurnakan seluruh kontraknya dengan alam gaib. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara kentongan dipukul bertalu-talu. Dung, dung, dung dung dung. Lapor. Lapor. Kebakaran. Rumah Bambang kebakaran, teriak warga. Asap masuk dari sela jendela. Tapi bukan asap biasa, ini asap dupa ritual, pekat dan tajam aromanya. Ruangan jadi semakin sesak. Tulisan-tulisan di dinding mulai menyala sendiri dengan warna merah darah. Di tengah kepanikan itu, Abdullah mengambil botol air ruqyah terakhir dari saku bajunya dan menyiramkannya ke keranda bambu. Bismillah. Jeritan panjang menggema. Bayangan bertanduk itu melonjak dari dalam keranda dan melesat ke langit-langit, membentang, menutupi seluruh ruang. Tapi cahaya putih dari air ruqyah membakar tubuhnya perlahan. Sosok Mbah Kromo menjerit, wajahnya pecah, dan taringnya patah satu persatu. Namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi,
tubuh Bambang Mulyono meledak dari dalam, seperti kulit kosong yang ditarik paksa keluar oleh bayangan hitam. Kini, arwah Mbah Kromo tidak hanya gentayangan, ia menempati tubuh Bambang sepenuhnya. "Sekarang aku punya daging dan darah," ucapnya dengan suara menggemuruh. "Kalian hanya punya waktu sampai tengah malam sebelum seluruh desa jadi korban." Dengan kekuatan yang bukan manusia, ia menendang Abdullah dan Andrianto keluar dari rumah. Tubuh mereka terpental seperti daun kering. Ketika sadar, mereka sudah berada di jalanan tanah berlumpur. Di belakang mereka, rumah Bambang terbakar, tapi tak dilalap api biasa. Api hitam pekat, bergerak melawan angin, menjilat ke arah langit seperti lidah raksasa. Warga berkumpul dalam kepanikan. Tapi tak ada suara. Semua terpaku menatap ke arah kobaran. Dan dari dalam api, keluar siluet Mbah Kromo dalam tubuh Bambang. Tinggi, hitam, bertanduk, dengan wajah yang terus berubah-ubah antara Bambang, Mbah Kromo, dan Andrianto. "Dia ingin menyerap jiwamu," kata Abdullah dengan napas terengah. "Karena kaulah penutup dari semua ikatan lama yang gagal, kaulah yang lahir dari darah yang selamat." Malam itu, desa di pinggiran Sidoarjo seperti diliputi malam kelam tanpa waktu. Waktu berhenti berdetak. Alam berubah sunyi. Anjing tak menggonggong. Burung tak berkicau. Dan dari atas genteng rumah-rumah warga, muncul bayangan-bayangan hitam serupa, berdiri diam, menatap bulan yang tertutup awan merah darah. Perjamuan darah telah dimulai. Dan hanya ada satu cara menghentikannya. Andrianto harus masuk kembali ke pusat kekuatan itu, sendirian. Malam itu, desa telah berubah menjadi lautan bayangan. Setiap rumah memiliki penunggu di atas gentengnya, sosok hitam tinggi dengan mata merah, menatap tanpa berkedip. Udara beku dan wangi dupa yang menusuk memenuhi jalan-jalan sunyi. Abdullah menggenggam lengan putranya. "Kau harus berani. Ini bukan tentang bertarung. Ini tentang keyakinan." Andrianto hanya mengangguk. Dalam dadanya, ketakutan dan keyakinan bergumul seperti badai. Tapi ia tahu, jika ia tak menghadapi makhluk itu, seluruh desa akan menjadi ladang kematian. Mereka kembali ke reruntuhan rumah Bambang Mulyono. Yang tersisa hanya fondasi hitam dan tanah yang retak seperti terbakar dari dalam. Di tengah puing, keranda bambu masih berdiri. Tapi kini, di atasnya berdiri makhluk itu, Mbah Kromo dalam wujud sempurna. Tubuh manusia tanpa kulit, mata bersinar merah, tanduk bercabang dari pelipis, dan aura kematian yang menguar kuat. "Selamat datang, wadah terakhir," ucapnya. "Mari kita sempurnakan malam ini." Abdullah berdiri di tepi puing, memagari lokasi dengan doa dan zikir, membuat lingkaran suci dari garam dan air ruqyah. "Langkahkan kakimu dalam nama Allah, nak," bisiknya pelan. Andrianto melangkah masuk ke lingkaran. Dan seketika dunia berubah. Ia tak lagi berada di reruntuhan. Tapi di atap-atap rumah, genteng demi genteng, yang membentang tak berujung seperti cermin dunia. Di setiap genteng berdiri sosok hitam, semuanya menunduk kepadanya. Di puncak tertinggi, bayangan Mbah Kromo menunggu. "Naiklah, pewaris tubuh. Mari bertukar tempat." Pertarungan tidak terjadi dalam wujud fisik. Itu adalah pertarungan jiwa. Mbah Kromo menyerang dengan ingatan kelam, menanamkan ketakutan, wajah-wajah mati, jeritan korban santet, ketakutan masa kecil Andrianto, bahkan kenangan ibunya yang meninggal saat ia berumur 5 tahun. Tapi di dalam hatinya, Andrianto menguat. Ia teringat suara azan, suara ayahnya membacakan surah Yasin, malam-malam sunyi saat ia menangis dalam sujud. Semua itu menjadi benteng. Ia berteriak dari dalam, "Aku bukan wadahmu." Dan dari tubuhnya, cahaya putih meledak, menyilaukan langit malam. Bayangan-bayangan di atas genteng terbakar satu persatu, meledak menjadi abu. Mbah Kromo menjerit keras, tubuhnya retak dan hancur dari dalam, sebelum akhirnya, "Allahu Akbar," teriak Abdullah dari dunia nyata, melempar air ruqyah terakhir ke keranda. Cahaya dan api hitam bertabrakan dalam ledakan hebat. Udara seperti runtuh. Genteng-genteng rumah pecah.
Dan saat semuanya berakhir, hening. Langit menjadi bening. Udara kembali sejuk. Warga yang sebelumnya seperti tertidur kini terbangun, bingung tapi selamat. Bayangan-bayangan itu menghilang. Andrianto tergeletak di tanah, tubuhnya lemas, tapi hidup. Dari kejauhan, suara ayam berkokok terdengar. Subuh menjelang. Dan rumah-rumah di desa itu kini sunyi. Tak ada lagi bayangan di atas genteng. Tamat.